Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim kita atau kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah berada di awal bulan ke-12 Hijri, itu bulan Dzulhijjah. Agak menyimpang daripada judul-judul yang telah kita susun selama setahun, di mana pada malam ini kita akan menyampaikan sebaringkas setentangan Dzulhijjah itu, karena momennya itu yang paling bagus dirasa pada malam ini menyampaikan. Sebagaimana kita tahu, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Kedua-duanya diawali dengan Dzul. Dzul berarti memiliki, mempunyai. Maka kalau disambung dengan Hijjah, Hijjah haji. Maka orang kita sering menyebut dengan bulan haji, karena di bulan itu tepatnya tanggal 8 Dzulhijjah 9, 10, 12, 13 orang-orang di Makkah melaksanakan haji. Maka bernamalah dia 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari-hari haji. Sementara Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah disebut dengan bulan-bulan haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Siapa yang berniat bertekad untuk melaksanakan menunaikan haji, maka dia sudah boleh memasang niat dan berangkat menuju Makkah dimulai bulan Syawal, namanya bulan haji. Itu pula disebut dengan miqat zamani. Apa beda bulan haji dengan hari haji? Bulan-bulan haji, bulan-bulan di mana orang sudah boleh berangkat menuju Makkah untuk berhaji. Kalau hari-hari haji adalah dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah, hari di mana orang berangkat ke Mina, karena di sana Nabi memulai. Tanggal 9 namanya hari Arafah, karena orang wukuf berdiam berhenti di Arafah, namanya wukuf sampai maghrib. Tanggal 9 dimulai sehingga zuhur. Sementara tanggal 10-nya namanya hari Nahar. Nahar mimpi Nahar, Yaumul Nahar. Fassalli rabbika wanhar, inhar sedikit, nahar sedikit. Biasanya unta. Setelah zabah biasanya untuk kambing, sapi, untuk zabah, zabi. Orang yang menzabah, zabi. Zabi adalah dabi.
Nah, hari yang ke-11 Zulhijjah namanya hari Qar. Al-Qar. Qar itu hari di mana orang menetap di Mina. Awal menetap di Mina, tinggal di Mina, namanya Qar. Kemudian setelah itu hari ke-12 namanya Nahar Awal. Nahar Awal adalah rombongan pertama orang yang berangkat meninggalkan Mina. Nahar artinya rombongan. Hari ke-13 disebut dengan Nahar Tsani, Tsani yang kedua. Itu rombongan kedua meninggalkan Mina. Hari terakhir Nahar Tsani. 11, 12, 13 disebut dengan hari Tasyrik, hari makan dan minum, hari-hari haram puasa. Tasyrik artinya timur, orang menimur daging ketika matahari sudah terbit di timur. Tasyrik, itulah namanya hari-hari haji. Masing-masing harinya bernama 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11 Qar, 12 Nahar Awal, 13 Nahar Tsani, 11, 12, 13 namanya Tasyrik. Nah, 10 hari pertama Zulhijjah namanya Asyur, Al-Asyar, Asyur, namanya hari yang 10. Apa hari yang 10? 1, 2, 3 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu sampai hari raya Idul Adha, hari di mana orang nahar. Nah, sekarang sudah masuk Zulhijjah. Di Arab Saudi Idul Adha-nya sesuai dengan pengumuman hari Ahad. Perbedaan waktu kita dengan sana 4 jam. Lebih dulu waktu kita daripada mereka. Sekarang di jam kita jam 7, kurang 4, berarti di sana jam masih siang. Kalau sore 3, 4 jam. Nah, itu makanya kadang bertikai antara hari raya kita dengan sana, sesuai dengan masalah masing-masing. Kita tidak akan bicarakan ini. Makanya kita di sini kemungkinan tanggal 7 sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, hari-hari yang 10 ada 3 hari yang 10. Ini itu Anda semua. Ada 3 hari yang 10. 10 akhir Ramadan. Malam-malam yang istimewa, malam-malam yang terbaik, malam-malam yang utama adalah malam-malam 10 akhir Ramadan. Itulah malam-malam yang tifak 10 akhir Ramadan. Ilmu itu buruan saja. Maka ikatlah buruanmu itu dengan tali ikat yang kuat, dengan tulisan minimal. Ya, bunyi maaf. 10 akhir Ramadan itulah malam-malam istimewa. Kemudian ada 10 yang kedua, 10 awal Zulhijjah. Itulah hari-hari siang hari yang istimewa. Hari-hari yang paling istimewa, hari-hari yang paling utama, hari-hari yang paling agung sepanjang tahun adalah 10 awal Zulhijjah, siang harinya. Ada satu lagi hari-hari yang istimewa, 10 awal Muharram, tapi tidak selalu disebut. Karena titik tekannya adalah 10 malam Asyura. Sedangkan hari yang paling istimewa, terus dulu.
hari yang paling agung namanya Sayyidul Ayyam. Hari yang paling agung, hari yang paling utama, hari yang paling istimewa dalam seminggu adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Maka bisa secara umum, secara mutlak dalam setahun itu hari-hari yang paling agung, hari-hari yang paling istimewa, hari-hari yang paling utama adalah 10 awal Zulhijjah. Sementara hari yang paling istimewa, yang paling agung dalam seminggu, Jumat. Ketemu hari Jumat dengan 10 awal Zulhijjah, pas pula dengan hari Arafah sama semua. Makanya orang-orang sering bilang namanya Haji Akbar, walaupun semua Haji Akbar, Haji Asgar kurang. Tapi orang begitu mengistimewanya Jumat hari istimewa, Arafah hari istimewa, Zulhijjah hari istimewa. Maka ketika orang wukuf di Arafah hari Jumat, ketika istimewa disebut nama Haji Akbar. Sementara 10 malam yang paling istimewa ada setahun, 10 akhir. Dan malam yang paling istimewa Lailatul Qadar. Kenapa dijelaskan ini momennya? Supaya Anda semua atau bapak-bapak ibu kita semua yang barangkali belum pernah mendengar atau sudah tapi lupa, ingat. Kenapa di hari-hari itu, hari yang mulia, hari yang utama, istimewa itu berbeda. Nah, kita tidak boleh melebihkan, mengistimewakan hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu kalau tidak ada petunjuknya, kebenarannya, penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena ada keterangan, ada keterangannya, ada penjelasannya, ada hadisnya dari Rasulullah. Nah, sekarang kita sedang berada di hari-hari yang paling istimewa, paling utama, hari-hari yang paling agung dalam setahun. Nah, kita sampaikan ada sedikit hadis, cuma hati-hati. Tadi Abi masih sibuk periksa kitab-kitab, karena banyak juga bertebaran hadis-hadis dhaif dan dhaif jiddan, bahkan maudhu'. Bagi teman-teman nanti akan belajar mustalah hadis atau ilmu hadis, penting mengetahui apa itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan pembagian-pembagian. Apa gunanya kita belajar hadis dhaif? Hadis dhaif lemahnya apa? Dikeratui itu Nabi yang bilang. Kalau maudhu' palsu tidak ada. Siapa yang beramal dengan sebuah hadis sementara hadis itu tidak benar atau bohong atau palsu, berarti dia sudah dusta. Maka amalannya jangan diterima pada dosa, itu bahaya. Nah, di Zulhijjah ini bertebaran pula hadis-hadis dhaif sampai dhaif jiddan, sampai maudhu', sampai la aslalah. Dhaif lemah, sanadnya lemah. Kalau jiddan menamakan dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Kalau maudhu' palsu, dibikin-bikin, dibuat-buat hadis, tapi dusta. Kalau la asalah, tidak ada sumber, tidak ada asalnya, tidak jelas siapa yang bilang, tapi populer. Seperti betullah di ilmu itu di Cina, tidak jelas siapa yang bilang, itu populer. Walau bisik. Bagi ustaz dan atau bagi lebih calon ulama ini penting pada. Nah, sekarang kita sampaikan bahwa hati-hati juga kalau kita beramal, kita beribadah, kita melakukan suatu kegiatan, jika dasarnya pegangan kita itu hadis yang sahih, apalagi bertentangan dengan hadis yang sahih atau hadis yang palsu, jangankan berpahala, malah berdusta atas nama Nabi, berdosa. Siapa yang berdusta atas Nabi, pada bawa, maka
adalah dia mengambil porsi tempat duduknya di neraka. Teman-teman banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pengajian malam hari ini, saya himbau hati-hati membagi-bagikan tulisan-tulisan. Dan sekarang kita bahas tulisan tentang fadilah, keutamaan, keistimewaan amal-amal di 10 awal zulhijjah. Jadi kenapa tadi? Kalau kita belum jelas, belum paham, belum tahu, tanya. Jangan asal bagi saja, supaya banyak orang dikit. Iya, dikit. Jadi orang beramal, gara-gara kita sudah berdosa, orang berdosa, kita dapat dosa berlipat. Di antara hadis kami itu seperti ini, bukan hadis palsu ini. Misalnya hadis dari Muslim. Hadis itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Katanya Nabi SAW bersabda, ini contohnya. Ma min ayamin ahabbu ila Allah ay ta'abbada lahu fiha min ashri dzulhijjah. Tidak ada satu hari pun dua daripada hari-hari ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai. Yang paling Allah cintai, tidak ada satu hari pun di antara hari-hari ini ahabbu ilallah, yang paling Allah sukai, ayyut ta'abbada lahu, untuk beribadah kepada Allah pada hari-hari itu, melainkan 10 Zulhijjah, 10 awal bulan yang disebut dengan al-Ashur. Yang dulu dia bisa menandingi, menyamai siam beliau minha, puasa satu hari di hari-hari yang sebelum itu sama dengan puasa setahun. Wa qiyamu kulli lailatin, salat di malam hari-hari yang 10 itu, maka dia bisa menyamai salat di Lailatul Qadar. Kita tak kena gratis. Satu hari puasa di bulan Zulhijjah sama dengan puasa setahun. Terus melalui itu kan sudah 10 tahun. Salat malamnya sama dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau 10 malam salat malam di 10 awal Zulhijjah sama dengan sudah dapat pahala dengan jalan 10 kepada ini. Ditelusuri oleh para ulama hadis ini dhaif. Bisa nanti dilihat dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi masih berusaha Lataiful Ma'arif. Contohnya begitu. Nah, kita tidak akan bicara di sahihnya, cuma kita bicara hadis sahih. Ini. Dalam hadis sahihnya, hadis itu riwayat Imam Bukhari nomor 929, dan di riwayat lain disebutkan nomor 969. Bunyinya begini. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin al-amal as-salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada satu hari pun jua daripada hari-hari sepanjang tahun di mana di hari-hari itu orang-orang melakukan mengerjakan amal saleh yang lebih Allah cintai dibanding hari yang 10. Dia amal saleh yang terbaik, bahkan amal saleh yang kurang afdal jika dilakukan di hari yang 10 jadi afdal. Mafdul menjadi fadil atau afdal, yang kurang utama menjadi utama karena keistimewaan hari yang
tidak ada satu hari pun di antara hari-hari ini amal saleh bila dilakukan pada hari-hari itu melebihi istimewanya, utamanya dibanding hari yang ke-10. Dan Allah cinta Rasul. Kata sahabat mendengar itu, ya Rasulullah, walau jihad fi sabilillah. Apakah juga melebihi jihad fi sabilillah? Kata beliau, menjawab, ya. Amal saleh di hari yang ke-10 itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu bukan perang melawan musuh, matinya menjadi syahid, diampunkan dosa-dosanya, dapat orang itu memberikan syafaat, dia kira nanti tanpa hisab, istimewa jihad fi sabilillah wal mati. Tetapi lebih utama, lebih istimewa beramal di hari yang ke-10. Amal saleh dari 10 itu lebih utama daripada jihad. Bila jadi bila kita lihat istisna, bila ada rajul, ada seseorang yang kharaja binafsihi wa malihi, dia keluar berjihad dengan dirinya sendiri. Dalam lain dikatakan yuqatilu bi nafsihi, dia mempertaruhkan, yuqatilu bi nafsihi, dia mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Keluar dia jihad fisabilillah, dirinya sendiri pergi mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Wa man juga harta bendanya, pada menjadi bisyai, lalu dia tidak kembali, dirinya tidak kembali, harta benda tidak habis, nanti dari ketika itu baru bisa amalan itu melebihi amal saleh di awal-awal bulan Zulhijjah. Ini kan menunjukkan, hadis ini sahih, menunjukkan begitu utamanya, begitu pentingnya, istimewanya beramal saleh di 10 awal. Dalam sebuah ayat dikatakan jihad yang paling utama itu, jihad yang paling afdal itu man uqila jawaduhu, orang yang keluar berjihad fisabilillah, dirinya membawa kudanya, harta bendanya, dan lalu kudanya itu ditebas kaki kudanya dalam perang. Wahulifah lalu darahnya mengalir. Tapi dia betul-betul maju kepada perang, kudanya sampai dipancing, berdarah-darah dia sendiri. Ini dia yang paling utama. Berarti baru bisa ditandingi amal saleh di bulan awal bulan Zulhijjah, baru bisa ditandingi oleh jihad yang seperti itu. Jihad, orang pergi dengan dirinya sendiri, membawa harta sendiri, lalu dia mati tidak kembali lagi. Kalau itu yang dilakukan bisa menandingi amal saleh di awal. Nah sekarang kita berada di awal. Hari-hari yang utama, hari-hari yang istimewa. Untuk apa? Untuk beramal saleh, untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Maka dalam syarahannya, syarah hadis dan penjelasan para ulama dapat kita jelas di 10 awal Zulhijjah ini sangat disukai kita, dan itu sangat utama untuk memperbanyak amal saleh. Amal saleh itu banyak cara, menunaikan yang fardu, yang wajib, sebaik-baik, sebagus-bagusnya itu amal saleh.
menunaikan amalan-amalan yang fardu atau ibadah-ibadah yang sifatnya wajibah, yang wajib. Maka nilai salat wajib yang kita lakukan berjamaah di awal bulan Zulhijjah melebihi nilainya daripada bulan Zulqa'dah kemarin. Salat berjamaah yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah berjamaah, ya berbeda dengan salat berjamaah di luar, karena hari-harinya semua. Di samping itu memperbanyak semua yang namanya amal baik. Perbuatan baik, mengajak kepada yang mau, bisa nasihat, bisa dakwah, bisa bicara yang baik, bisa mengaji, masuk. Masalah. Jika melakukan amalan-amalan tatawwu, amalan-amalan sunnah. Amal-amal sunnah itu bisa ibadahnya berupa salat sunat, sedekah sunat, puasa. Jadi puasa khusus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak. Apalagi tanggal 10 haram puasa. Dia menyebutkan puasa 1 hari sama dengan setahun, itu biasanya 5. Cuma kita disukai banyak masalah, di antara masalah itu puasa. Maka silakan berpuasa. Kalau nggak bisa puasa 1 sampai 9, ya separuh. Tidak juga 8, 9, tidak juga jangan sampai 9. Karena sifatnya sunnah. Yang disebutkan secara khusus puasanya 9, namanya puasa Ramadan. Itu khusus disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada secara khusus disebutkan, hanya dikategorikan amal saleh. Amal saleh. Ada disebutkan puasa 1 hari, hari pertama sekian, hari kedua sekian, hari ketiga sekian, keempat sekian, kelima sekian, ke-6 sekian, ke-7 sekian, ke-8 sekian, pahala. Itu yang dikategorikan hadis dhaif. Bahkan ada yang palsu. Jangan tertipu kita lantaran banyak fadilah, pahala, dan keistimewaan. Jangan tertipu. Karena kita tuh ya aku itu harap itu, cuman kadang-kadang tanpa disadari, kadang karena harap fadilah lupa mengetahui, mempelajari itu. Intinya sebenarnya bukan puasa saja, amal saleh itu bukan puasa saja. Kita para guru-guru, baik guru mengaji, guru di sekolah, masalahnya nilainya kalau mengajar itu sungguh-sungguh serius dengan alimentat itu lebih luar biasa. Karena dapat petunjuk 1 orang sudah luar biasa, lagi segalanya. Ini murid-murid yang belajar ini menempuh satu jalan mensadakar. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, dia kami suruh fihi alimat atau yang mendaki atau yang terlubu iman. Dia berarti sudah pergi jihad. Berarti kalau antum belajar ke jihad, murid-murid kita ini yang datang dari Jawa Barat, dari luar Sumatera Barat, berarti dia pergi berjihad untuk ilmu syar'i. Berjihad karena jihadnya orang alim menuntut ilmu. Tidak semua orang begitu. Tetapi kalau antum ini murid-murid kita ini atau murid-murid kita semua lah, baik di pesantren atau di pesantren atau SMP SMA, ya, kalau tidak niatnya tidak ikhlas, terpaksa atau apa-apa, lain kepergian kita mencari ilmu itu kan di ruang mereka, di ruang mereka, dan seterusnya.
Maka amal saleh di 10 awal Zulhijjah itu banyak catatannya, bukan hanya puasa. Ada orang yang seakan-akan amal saleh puasa saja. Ini yang perlu dijelaskan. Betul, puasa itu satu hari puasa. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allahu bidzalika al-yawm wajhahu lin-nas sab'ina kali. Betul. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, artinya tidak terpaksa dan tidak dipaksa, tidak turut-turutan atau memang ingin puasa satu hari saja, ba'da Allah jauhkan wajahnya dengan puasa satu hari itu, wajahnya dijauhkan, artinya wajah itu dijauhkan dirinya dari neraka 70 tahun perjalanan. Sabaina kali 70 tahun. Jadi apalagi berpuasa di 10 awal Zulhijjah. Di hari-hari biasa saja puasa sunnah, ini kan anak-anaknya puasa nih. Hari Kamis walaupun ada juga mencuri-curi dan puasa. Mana tanpa orang. Dia berapa? Orang puasa ada puasa, boleh curi-curi makan, boleh orang buka ada buka. Yang kopiahnya tereng-tereng itu orang. Satu hari saja berpuasa dijauhkan dirinya dari neraka 70 tahun. Puasa Senin Kamis atau puasa lebih dahulu atau puasa lebih sebulan, mana yang bisa? Artinya jangan sampai tidak puasa dalam sebulan. Puasa lebih istimewa di bulan 10 awal bulan Zulhijjah. Tapi tidak ada puasa khusus yang ada tanggal 9. Cuma siapa ini memperbanyak tatawwu berpuasa bagus. Sebab puasa khusus yang disebutkan 1 sampai 9 itu hadisnya dhaif, sampai hadis dari kita, sampai ada yang maudhu atau palsu atau la. Jadi kalau itu puasa saja. Kalau sengaja aku ya sengaja aku puasa karena Allah ya. Jangan dikaji-kaji fadilahnya, pasti ada fadilahnya, ada istimewa. Jangan terlalu kita puasa itu karena ini sudah sama dengan puasa setahun ini. Jangan begitu. Dengan katakan bukan hanya puasa kan salah satunya. Kok banyak amalan sunat? Contoh, kami lupa halamannya, tapi masih singkat halamannya. Sisi kanan sebelah kanan bukunya, sebelah kanan sini. Bahwa tiba di salat sunat rawatib muakkad dan gairu muakkad, yang gairu muakkad di awal 10 awal Zulhijjah dikerjakan sudah sama dengan muakkad. Karena amalan yang kurang utama dilakukan di waktu utama, maka jadi utama. Maqdul menjadi afdal. Dan makbul menjadi afdal. Maka salat sunat biasa yang tidak terlalu sangat ditekankan, lakukanlah di 10 awal Zulhijjah, maka dia menjadi utama. Keutamanya karena dikerjakan di hari-hari yang utama. Karena hari-hari yang utama itu ini mamin tidak ada satu hari pun yang lebih utama. Mamin ayamin al-amal salih. Tidak ada satu hari pun yang lebih utama untuk beramal saleh dibanding dengan hari-hari yang sebelumnya. Itu ada salat sunat, ada puasa sunat, ada sedekah sunat. Jika diperbanyak namanya zikir. Dalam riwayatnya hadis dari riwayat Imam Ahmad dikatakan fakir. Perbanyaklah di hari yang ke-10 ini, di hari yang ke-10 ini perbanyak fakir. Apa ini perbanyak? Fakir, perbanyaklah melakukan atau membaca namanya fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Tahlil
takbir dan tahmid. Seperti ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa la ilaha illallah. Di hari itu. Dalam hadis riwayat Bukhari ada dua sahabat yang terkenal namanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah, hadis Bukhari. Malah sengaja keluar ke pasar untuk bertakbir saja. Di hari yang sebelum ini ada dua orang sahabat yang paling masyhur, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Kedua-dua beliau itu pergi ke pasar sengaja hanya untuk bertakbir. Lalu diikuti orang. Baca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, la ilaha illallah, baca-baca. Namanya takbir mutlak. Kalau coba lalu kita bayi orang kami takbir sunan dari orang bayu. Kenapa? Karena tidak tahu. Kalau tidak bisa, lama-lama saja. Kita yang punya kendaraan atas mobil. Nah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, banyak. Atau banyak tahlil. La ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku, lahul hamdu wa la syarika lahu. Berbanyak. Kadang-kadang tanpa sadar sampai di halaman kita sudah sekian banyak baca tahlil. Baca tahlil. Tergantung melazim itu. Nah, kalau hari-hari biasa kita mempunyai tasbih, tahmid, tahlil dan takbir hafalah itu, maka di hari yang sebelum ini pahalanya, ganjarannya, keutamaannya, keistimewaan itu. Maka perbanyaklah atiru, fa'atiru bihi. Perbanyaklah pada hari yang sebelum ini pada zikir-zikir. Juga memperbanyak istighfar dan taubat, seperti baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dengan yang saja subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak di hari itu. Juga terbanyak membuat ma'ruf, menyeru orang kepada yang baik, menasihati, mengajar, mengatakan perkataan yang baik. Ingat ini, di hari yang 10 ini jamaah haji sekarang di Makkah, mereka sudah mulai memadati Makkah. Yang di Madinah sudah mulai ke Makkah. Yang haji terus sudah mulai berdatangan menjelang tanggal 8. Mereka di awal-awal Zulhijjah itu sudah mulai konsentrasi, fokus memperbanyak amalan-amalan, zikir, ibadah-ibadah, istighfar, taubat, berdoa. Maka itu mengimbangi mereka. Karena kita tidak ke Makkah, kita masih di sini untuk mengimbangi mereka. Mereka sengaja ke sana beribadah. Karena ada kemampuan, kesanggupan, ada peluang, ada kesempatan pergi beribadah. Kita yang tidak ke sana imbangilah dengan memperbanyak amal. Atau masalah itu. Sekarang kita fokus. Cuman ada juga kita dapat berita, saya hampir setiap hari atau setiap malam dapat WA daripada kawan-kawan yang ke sana menanyakan ini itu atau masih info. Masih ada juga orang yang tidak tahu dia ke sana itu mengapa. Dia ke sana itu adalah menunggu hari Arafah, 989. Hari-hari biasa dia ragu-ragu tegak. Padahal itu hari-hari istimewa. Jadi ini sudah masuk di sana, sudah masuk Zulhijjah kemarin. Sudah mulai masuk Zulhijjah kemarin. Mestinya mereka di sana memperbanyak itikaf. Kata para ulama ini, a'zamul zikri, zikir teragung, zikir terbaik, zikir yang paling istimewa adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini syukuran teman-teman ini, murid-murid ini, ujian di bulan Zulhijjah. Jika kita banyak baca doa, baca zikir, salat-salat dan hafal pelajaran, niatkanlah itu untuk beramal. Baik, yang itu. Ini ngompol, apa namanya? Ngupir. Kan hujan, dia kan?
SMP kita sudah bekerja? Belum. Nah, ujian di awal-awal Zulhijjah, niatkanlah untuk amal. Mengulang pelajaran, membaca pelajaran. Awalilah dengan baca Quran untuk agak sekian. Bacalah Bismillah supaya dia menjadi amal. Ini kepada murid-murid, apalah pelajaran itu, niatkan. Saya ingin beramal, ingin meraja, mengulang hafalan, apa Quran, hafalan hadis, apa hafalan buku lain, silakan baca Bismillah. Kalau bisa bukalah dengan ayat-ayat pendek. Perbanyak istighfar dulu. Istighfar itu untuk buka hati, karena hati kita berkarat dengan dosa-dosa, hitam dengan dosa-dosa. Kalau dibuka dengan istighfar, hatinya bersih dan jernih. Halo, Nanda, sudah dengar? Istighfar membuka hati yang berkarat, hati yang mada, hati yang malih, hati yang mengurut. Buka istighfar. Nanti istighfar itu nanti masuk lagi. Baca Bismillah. Biarlah kita masuk waktu 5 menit bersama. Sabar saja. Sudah istighfar, tobat, baca Bismillah, doa kepada Allah agar apa yang kita baca simpan. Jangan niatkan menjadi pelajaran untuk beli iman, itu tidak. Itu tidak. Jadi iman itu antara lain amal-amal saleh yang kita perbanyak di bulan awal Zulhijjah. Banyak amal saleh. Yang paling istimewa puasa tanggal 9 Arafah. Paling istimewa bisa menghapuskan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang masa-masa itu. Kemudian yang paling istimewa lagi di tanggal 10 Korban tanggal 10. Korban adalah ibadah terbaik di tanggal 10 dan hari-hari tersebut. Ya. Bahkan lebih baik daripada sedekah, infak. Karena korban itu hari istimewa khusus. Kecuali nanti ada kebutuhan yang sangat mendadak. Orang butuh bantuan kita, dia masuk rumah sakit, dia kecelakaan, dia butuh uang, kita mau korban, boleh. Itu sepanjang dari di korban, tidak bisa kita korban, bantu pelaksanaan korban. Jangan bantu mengambil diri korban. Pelaksanaannya. Membantu ini jadi penitia, membantu untuk mengambil lagi, membantu membagi-bagikan lagi, menyimpan lagi, itu adalah membantu. Itu mengambil kesempatan dalam kesempatan dan sekitar. Tidak bisa kita ikut berkorban, ikut ya penitia, ikut membantu, niatkan korban, jangan niat untuk kaki. Tidak jadi berapa. Sehingga dikatakan dari korban itu hari semua kita berkorban. Korban itu kan artinya mendekatkan diri kepada Allah yang akan saleh. Nah, salah satu amal saleh terbaik di hari raya Idul Adha itu adalah menyembelih an-nahar. Sehingga dikatakan Idul Adha itu adalah hari nahar. Sering disebutkan Yaumul Nahar. Yaumul Nahar adalah hari yang istimewa, hari yang utama. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa keistimewaan hari itu, bahwa hari yang istimewa itu salah satunya adalah setelah hari Nahar adalah hari Qadar, hari Mina. Nah, terakhir kita sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa bagi kita yang ingin berkorban dan telah memasangnya untuk berkorban, sekedar untuk mengingatkan, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa ifwarihi. Dalam lain katakan fala ya'khudh min sya'rihi wa la min azfarihi hatta yudhi.
siapapun yang ingin berkorban jadi peserta korban, kalau sudah masuk awal Zulhijjah sampai nanti korbannya disembelih, jangan dia mencabut, memotong kuku-kukunya dan bulu-bulu di badan, termasuk kepala. Maka kami yang biasanya agak cepat tumbuh panjang rambut-rambutnya, biarkan selama 10 hari sampai disembelih. Siapa yang ikut korban di sini yang ikut pertama ya, kali pertama sampai korban disembelih. Kalau besok kita di center hari kedua sampai disembelih, baru boleh kita 10 hari. Tidak sampai disembelih. Kalau disembelih hari ketiga, disembelih. Biasanya kan orang pertama 10 hari. Potongku biar bukan jam. Biarlah tanpa akan dari 2 minggu waktu. Bulu-bulu di badan semua, kepala pun jangan dijeput. Apa hukumnya? Berbeda. Kita ambil yang ringannya itu. Karena ada yang mengatakan Arab, ada yang mengatakan makruh, tanzih, ada yang mengatakan makruh saja, ada yang mengatakan dia dibenci. Siapa? Peserta korban. Peserta korban saja. Orang yang tidak ikut korban, apa faedahnya? Orang di sana sedang ihram, kita dilarang memotong kuku, mencabut bulu, memendek rambut orang yang di tanah suci. Nah, untuk keserasan, saraso, sanciot, maka kita disunahkan jika begini kita berkorban melaksanakan haji. Itu hikmahnya. Tapi Nabi tidak ada katakan hikmah. Hikmah itu kan dicari kemudian dari para ulama. Hikmahnya intinya mengingatkan kalau terlanjur ada salah. Kalau terlanjur tadi untuk buku bagaimana kemarin? Tadi terlanjur untuk buku ya, lanjutkan. Kita tidak ingat atau tidak tahu atau tidak sadar, dimaafkan juga. Dan kemudian terakhirnya lagi bahwa bagi orang yang ikut berkorban tanggal 10, maka kepadanya disukai untuk menunda makan di hari raya, disukai menunda makan dan puasa, mengundurkan makan sampai hewannya disembelih agar dapat dia menikmati makanan pertamanya di hari itu dari korban. Tapi kalau kita lama gitu sampai sore baru selesai, makan jelas. Setelah sudah makan jelas. Karena banyaknya lemeh-lemehnya. Menunda makan, minum boleh. Minum teh manis boleh, makan. Tidak puasa. Siapa yang menyiapkan puasa haram punya puasa. Haram. Ini sekadar untuk kita semua saja. Mudah-mudahan secara ringkas kita jelaskan itu terangkat bisa jadi pedoman kita di bulan-bulan awal Zulhijjah. Diakhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.